Dokumentasi. Di jadwal pengajian itu saya dikasih waktu jam 8. Saya tidak tahu persis apa pakai jam atau pakai waktu duha. Jadwal yang diedarkan ke kamar-kamar pakai waktu duha atau pakai jam? Hah? Waktu duha ya? Waktu duha ini nggak jelas. Sampai kamar bukur waktu duha itu masalahnya. Saya ingin kitab ini khatam. Karena itu kita akan berusaha untuk menyelesaikan kitab ini. Tentunya dibutuhkan kesabaran. Karena kitab ini walaupun tidak terlalu tebal, akan tetapi tulisannya itu kecil-kecil dan berkerapat, dempet, sehingga membutuhkan waktu setidaknya 15 hari untuk selesai. Itu pun kalau kita istiqomah start mulai jam 8 berakhir sampai menjelang zuhur. Kecuali bisa hatam dalam waktu yang singkat, tidak perlu dikasih makna tapi dibaca saja. Tapi yang ngaji ini kok sedikit. Padahal kitab Fathul Qarib ini adalah merupakan kitab yang laku dibaca oleh banyak orang, terutama di pondok-pondok pesantren. Dan kitab Fathul Qarib ini tidak terlalu sulit. Sesungguhnya teman-teman bisa mempelajari sendiri dengan menggunakan acuan kamus. Tapi bagi sebagian kalangan menganggap bahwa kitab Fathul Qarib ini juga relatif sulit. Tentu saja bagi mereka yang masih belum menguasai. Kalau dibandingkan dengan kitab Fathul Mu'in, kitab Fathul Mu'in itu bisa dikategorikan sebagai kitab yang sangat sulit. Di atasnya Fathul Mu'in ada Fathul Wahhab, kitab fikih yang dikarang oleh Syekh Zakaria Al-Ansari, yang merupakan kitab fikih yang teramat sangat sulit sekali, sehingga seakan-akan ada kesan bahwa kitab yang dikarang oleh Syekh Zakaria Al-Ansari adalah merupakan hasil karya kitab yang khusus hanya untuk dibaca oleh beliau sendiri yang ngarang, karena saking sulitnya. Di bawahnya Fathul Wahhab ada Fathul Mu'in, tes untuk masuk di madrasah Iqtidiyah, tes untuk kelulusan di madrasah Aliyah. Di bawahnya Fathul Mu'in, ya ini kitab yang akan kita baca adalah kitab Fathul Qarib. Kalau merasa bahwa kitab Fathul Qarib ini masih sulit, ada yang paling mudah, Fathul Izar. Buka sarung itu kan mudah, bisa dilakukan oleh siapa saja kalau Fathul Izar. Apalagi untuk digabung Fathul Izar dengan Fathul Qarib ini, buka sarung teman dekatnya. Kalau terlalu siang, startnya jam 8 bisa dimajukan jam 7.
Saya minta kesepakatan dari teman-teman. Tapi setelah sholat subuh ada pengajian juga di sini sampai jam 7:30. Oh, berarti baru selesai. Oh, berarti jam 8 ini memang waktu pas ya. Tidak bisa diganggu gugat lagi ya. Pengajian dalam bentuk khataman itu targetnya adalah yang inti khatam selesai. Urusan paham tak paham itu dibudi. Saya ingat dulu ketika ngaji khataman, kitab yang dibaca itu lumayan tebal-tebal, seperti kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian ada kitab Kifayatul Akhyar yang dibaca, saya ingat almarhum Ustadz Mahrawi. Beliau membaca kitab itu sampai selesai, tapi setatnya setelah imtihan setat. Setelah imtihan setat. Dan beliau membaca kitab itu karena saking payahnya mungkin sambil lalu tiduran. Jadi kalau alongku seperti ini payah, kemudian sambil lalu ajarukong, sambil lalu tiduran kadang-kadang. Tapi saya tidak cukup berani untuk baca kitab sambil lalu tiduran, takut nyipsa. Empat kali ring jadi apa nanti? Muadzimnya tertidur. Apalagi sampai ngorok. Waduh, yang ngaji ini bisa berjamaah ikut ngorok juga ini. Saya minta kesepakatan startnya tetap jam 8 atau setengah 8. Kalau setengah 8 berarti persis sesudah pengajian ba'da salati subuhi selesai, lalu lanjut asal hari. Kalau minta waktu jeda untuk istirahat ya jam 8. Waktunya memang cukup luas. Kalau sampai jam 11 berarti 3 jam. Biasanya waktu duha ini diisi oleh Al-Mukarram Kiai Haji Hariri Abdul Azim. Setiap tahunnya tidak pernah libur, beliau selalu membaca kitab tafsir Jalalain. Tidak tahu sekarang. Kalau dulu memang beliau selalu baca kitab tafsir Jalalain. Dan saya ikut pengajian beliau itu tidak pernah dibaca secara keseluruhan sampai selesai, tapi beliau hanya membaca sebagian saja yang beliau anggap penting. Tafsir-tafsir yang dianggap penting itu dibaca. Dan santai kalau beliau menyampaikan pengajian, tidak terburu-buru. Jadi diselingi dengan acara intermezzo istirahat, ambil wudu. Tapi kalau saya ingin hatam, nggak bisa santai-santai, harus siap ngebut seperti patas. Ini saya belum mulai karena belum jam 8. Waktu yang ditentukan oleh staf pengajian jam 8. Setatnya jam 8. Saya ini takut dianggap korupsi waktu. Belum waktunya kok sudah dimulai. Kurang 5 menit. Betul. Kalau sepakat mau dimulai ya akan dimulai.
Nanti juga boleh interupsi. Kalau misalnya terlalu lama sampai lewat jam 11 misalnya, saya lupa tidak lihat jam, bisa interupsi, bisa diakhiri. Atau terlalu cepat juga boleh interupsi, atau bahkan terlalu lambat juga boleh interupsi. Ini namanya ustadz yang demokratis, melihat aspirasi dari teman-teman yang ikut pengajian. Jadi tidak otoriter, malah karpatibis. Kalau memang ada usulan, tidak usah sampai selesai Ustaz. Yang penting kita kan tabarrukan. Biarpun kita hanya seperempat, tidak sampai selesai. Kalau mendapatkan barokah bisa paham sendiri sampai ke belakang. Bagus itu. Jadi 3 hari selesai. Tak ada berat kata saya sampai. Mulanya jauh dari sebagus dari Kertosari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imamul Alimul Allamatu, berkata siapa Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Allamatu yang sangat alim, Syamsuddini, julukannya Syamsuddin Abu Abdillahi, bapaknya Abdullah. Nama aslinya Muhammad bin Qasim. Muhammad, putranya Kiai Qasim Asy-Syafi'i yang bermadhabkan Imam Syafi'i. Taghammadahullahu bi rahmatihi wa ridwanihi. Mudah-mudahan melimpahkan kepada Syamsuddin siapa Allah birahmatihi, dengan rahmatnya Allah, waridwanihi, dan keridhaan Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi, ialah milik Allah. Tabarrukan bi fatihatil kitabi, karena mengambil barakah. Bi fatihatil kitabi, dengan pembukaan kitab Al-Quran. Bi fatihatil kitabi, dengan pembukaan kitab Al-Quran diawali dengan surah Al-Fatihah yang dimulai dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Li'annaha, karena sesungguhnya Fatihatul Kitab ibtida'u kulli amrin dzibalin, ialah permulaan setiap urusan dzibalin yang memiliki nilai kebaikan, yang mempunyai nilai plus, nilai positif. Wa khatimatu kulli du'ain mujabin, dan pamungkas setiap doa mujabin yang direspon, mujabin yang direspon. Wa akhiru da'wal mu'minina fil jannati, dan merupakan akhir doanya orang-orang yang beriman fil jannati, di surga. Dari tawabi, yang merupakan rumah pahala. Rumah pahala maksudnya rumah yang menjadi balasan dari setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia pada saat hidup di dunia. In khairan fa khairun, jikalau melakukan kebaikan maka juga baik balasannya, yaitu surga. Berbicara soal surga,
sesungguhnya tidak bisa kemudian kita telusuri lebih mendalam. Karena semakin surga ditelusuri lebih mendalam akan semakin mendangkalkan keimanan manusia. Surga digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, tajri tahtahal anhar, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Itu hanya merupakan sebuah simbol keindahan. Karena kebetulan Al-Quran turun di Arab, yang kita ketahui Arab tidak ada sungai. Sehingga kalau surga digambarkan dalam bentuk sungai-sungai akan terasa indah. Sehingga seandainya Al-Quran turun di Indonesia, maka Allah tidak akan menggambarkan surga dalam bentuk sungai-sungai. Karena di Indonesia sudah banyak sungai. Sungai bukanlah merupakan sesuatu yang indah, malah justru kadang-kadang menakutkan, seringkali banjir masalahnya. Kalau saja Al-Quran turun di Indonesia, maka insya Allah akan digambarkan dalam bentuk surga itu indah, seperti indahnya mobil-mobil mewah, seperti indahnya mobil BMW, Carnival, Escudo, Panther, Kijang Innova. Itu surga seandainya digambarkan dalam konteks Indonesia. Oleh karena itulah surga adalah merupakan simbol yang tidak bisa kemudian kita telusuri lebih mendalam. Surga simbol adalah merupakan sebuah kebahagiaan. Kebahagiaan bertemu dengan Allah, berkumpul dengan Allah. Seringkali kita mendengar nanti di surga akan ada bidadari. Bidadari. Kalau laki-laki dapat bidadari. Kalau perempuan dapat bidadari. Di sana juga ada gambaran akan ada berbagai macam buah-buahan yang enak dan lezat. Ada anggur, ada apel, ada berbagai macam bentuk buah-buahan. Kalau surga hanya sekedar berupa buah-buahan, mungkin terutawa ke suarga, tak usah ntar ke suarga, kawasan dua banyak. Jadi surga jangan kita telusuri lebih mendalam, karena semakin kita telusuri lebih mendalam akan mendangkalkan keimanan. Kita hanya meyakini bahwa surga itu ada. Seperti apa wujud dan bentuknya, wallahu a'lam, tapi tidak pakai isawab. Kalau pakai isawab ini sudah selesai. Kita hanya membaca di kitab-kitab bahwa surga itu indahnya seperti apa. Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbil bashar. Keindahan surga itu adalah merupakan keindahan yang tidak pernah terlihat oleh mata. Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga. Wa la khatar 'ala qalbil bashar, dan belum pernah terlintas sedetik pun, terbersit di dalam hati manusia seperti apa indahnya surga. Tidak perlu diangan-angan, tinggal tunggu tanggal mainnya saja nanti. Kalau kita beruntung masuk surga, kita akan tahu surga seperti apa. Kalau sekarang tidak perlu diangan-angan. Kalau bidadari boleh saja diangan-angan, tidak apa-apa. Kalau bidadari, tapi kalau bidadari ini dunia akan to'an. Tin tebak abdin jaratinna. Kalau bidadari dunia akan to'an takut. Makan tahu asyik sekali, memutus tadi di depan Ka'bah. Ingin tahu cantiknya bidadari 100 kali seperti Nafa Urban. Bidadari cantiknya seperti Nafa Urban, 100 Nafa Urban masih bolong. Itulah cantiknya bidadari. Digambarkan dalam sebagian keterangan di kitab-kitab, kalau bidadari ini lagi minum,
maka air yang masuk melalui tenggorokannya itu kelihatan. Coba air pada saat diminum oleh bidadari masuk melalui tenggorokan itu bisa kelihatan. Air itu bisa kelihatan karena saking mulusnya. Karena saking mulusnya kalau nyor sampai tangale air itu masuk ke kerungan nah. Jadi mah saya tahu jangan saya kita. Saya mengorak untuk selai keterangan tak nyaman berapa zaman lalu. Ahmaduhu, aku memuji kepada Allah an waffaqa, agar memberi taufik siapa Allah man kepada orang arada yang berkeinginan siapa man itu min ibadihi dari hamba-hambanya Allah litafaqquhi fid dini untuk memperdalam agama. Tafaqquh maknanya tafahum, memahami. Memahami tidak hanya sekedar memahami tapi memperdalam agama ala waqti muradihi, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Wa usalli wa usallimu, dan aku bersalawat dan mengucapkan salam ala afdali khalqihi, atas paling utamanya makhluk Allah. Beliau adalah Muhammadin, kanjeng Nabi Muhammad sayyidil mursalina al-qaili, yang bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Man, adapun barang siapa, yurid ialah berkeinginan, Allahu siapa Allah bihi terhadap man, berkeinginan khairan akan kebaikan, yufaqihu fid din, maka memberikan pemahaman siapa Allah kepada man fid din, dalam agama. Wa ala alihi, dan juga salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada keluarga kanjeng Nabi Muhammad, wa sahbihi, dan sahabatnya kanjeng Nabi Muhammad, muddata dzikriz zakirin, selama dzikriz zakirin, ingatnya orang-orang yang ingat, menyebutnya orang-orang yang menyebut, wa sahwil ghafilina, dan selama lupanya orang-orang yang lupa. Wa ba'du, hada, adapun ini, kitabun ialah kitab fi ghayatil ikhtisari wa tahdhibi. Wa ba'duhu ala kitabil musamma, aku letakkan kepada kitab alal kitabi, terhadap kitab al-musamma yang dinamai bitakribi, dengan kitab takrib. Liyantafi'a bihil muhtaju, agar supaya mengambil manfaat bihi, dengan kitab, mengambil manfaat dengan kitab siapa al-muhtaju, orang yang membutuhkan, minal mubtadi'ina, dari kalangan orang-orang yang baru mulai belajar, pemula, mubtadi'in, li furu'i syari'ati, terhadap cabang-cabang syariat, wadini, dan agama. Waliyakuna, dan agar supaya ada apa kitab, wasilatan, ialah menjadi mediator, sebagai batu loncatan, sebagai wasilah, linajati, bagi keselamatanku, yaumaddini ay yaumal qiyamati, di hari kiamat, wa naf'an li ibadihi, dan bermanfaat bagi hamba-hamba Allah al-muslimina, yang muslim. Innahu sami'un, sesungguhnya Allah ialah maha mendengar doa ibadihi, kepada doa ibadihi, hamba-hamba Allah. Wa qaribun, dan Allah itu maha dekat. Mujibun, lagi maha merespon doa, maha menerima doa. Wa man qasadahu, adapun barang siapa qasada ialah bermaksud siapa manhu kepada Allah, la yaqibu, ialah tidak hampa siapa man.
Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan apabila bertanya kepadamu Muhammad, ibadi siapa hamba-hambaku, anni tentang aku, fa inni maka sesungguhnya aku, kata Allah, qaribun ialah dekat, aqrabu min hablil warid, bahkan jauh lebih dekat dari urat leher, karena saking dekatnya. Sehingga berdoa kepada Allah tidak perlu terlalu lantang, tidak perlu terlalu nyaring. Walau tidak mengeluarkan suara sekalipun, Allah Maha mendengar terhadap doa yang kita panjatkan. Wa'lam, ketahuilah olehmu, annahu sesungguhnya sya'an yujadu ialah dijumpai, ditemukan, fi ba'di nusakhi hadzal kitabi, di dalam sebagian beberapa naskah kitab ini, di dalam sebagian beberapa naskah kitab ini, fi ghairi khutbatihi, di selain khutbahnya, fi ghairi khutbatihi, di selain khutbahnya kitab, tasmiyatuhu apa penamaan kitab, taratan terkadang ditakribi dengan nama kitab takrib. Ini tak nyaman namun morok puasaan. Bila kerungan kering tak yang minum ini. Saya nyaman di waktu lemah kemarin yang sholat tarawih. Yang siang ini berrehat ada angin. Pengaruh obat saya ini di penyakit asam urat kambuh, jadi minum obat banyak. Efek sampingannya tenggorokan kering. Fi ghairi khutbatihi, di selain khutbah kitab, tasmiyatuhu apa penamaan kitab, taratan terkadang ditakribi dengan nama kitab takrib, wa taratan dan terkadang di ghayatil ikhtisari dengan nama ghayatil ikhtisar. Walidzalika, oleh karena itulah, samaituhu aku beri namahu kepada kitab, bismaini dengan dua nama. Ahaduhuma, adapun salah satu dari ismain, Fathul Qaribil Mujibi fi syarhi al-Fadil Qaribi, ialah bernama Fathul Qaribil Mujibi fi syarhi al-Fadil Taqribi. Watsani, adapun nama yang kedua ialah Al-Qaulul Mukhtaru fi syarhi Ghayatil Ikhtisari. Qala Syekhul Imamu Abu Tayyibi, berkata siapa Syekh Imam Abu Tayyib, wa yashtahiru aidan, dan populer apa siapa Imam Abu Tayyib, aidan pula bi Abi Syuja'in, dengan sebutan nama Abi Syuja', Syihabil Millati wad Dini, mendapatkan julukan Syihabil Millah wad Din. Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfihani. Saqallahu, mudah-mudahan menyirangi siapa Allah, sarahu akan kuburannya Abu Tayyib. Sabibar rahmati, dengan siraman rahmat, waridwani, dan keridhaan Allah. Wa askanahu, dan mudah-mudahan Allah menempatkan Allah kepada Abu Tayyib a'la faradisil jinani, menempatkan di paling tingginya faradisil jinani
Firdausnya surga. Surga yang elit itu bernama surga Firdaus. Kalau neraka yang paling elit, neraka Jahannam. Itu paling elit itu. Tempatnya di mana? Bodoh yang paling bodoh. Yang erek-ereknya itu. Itu neraka Jahannam, neraka elit. Siapa yang akan menempati? Ya, koruptor-koruptor kelas kakap yang menempati di situ. Orang-orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, nari Jahannam. Itu tempatnya. Kalau di dunia ya hanya vonis 10 tahun itu tidak terlalu berat. Saya pernah mengusulkan dihukum mati para koruptor yang sudah mencapai angka yang fantastik, 45 miliar 750 juta, uang yang sangat banyak itu. Mereka beli tul banjir sekarang itu. Dihukum mati mestinya. Seluruh harta kekayaannya disita. Saya pernah mengatakan bahwa para koruptor itu halal darahnya. Sehingga saya dicari Polres. Ditangkap dengan tuduhan pasal berlapis. Pasalnya berlapis. Yang pertama pasal penghasutan. Yang kedua ada upaya dan keinginan untuk melakukan pembunuhan. Dijari oleh Polres karena saya mengeluarkan fatwa seperti itu. Saya ditelepon kemudian oleh Bang Mustafa saat itu sebagai penyiar. Saat sampai dicari Polres, saya sembunyikan identitas sampean. Loh, kenapa disembunyikan? Ya kalau sampai ditangkap tak bisa ngisi lagi di radio bahasa bagaimana? Ya sudah, gak masalah. Saya tidak takut sedikit pun ditangkap oleh polisi. Selama saya berada di jalan yang benar, saya tidak merasa takut. Tapi saya berani menyatakan seperti itu setelah mendapatkan perlindungan dari Jiwawaid. Sebelumnya ya kujudan iya. Tapi setelah mendapatkan perlindungan dari Jiwawaid, sudahlah, kalau memang sampean berada dalam posisi yang benar, tidak harus takut. Kita akan backup. Begitu kata Kiai. Wah, aman. Sampai pada akhirnya pergantian Polres, dimutasi ke Banyuwangi, Polres yang saat itu. Elang pas kasus saya itu tidak ada. Gara-gara mengatakan salah seorang koruptor halal darahnya. Apa kata tahanan berarti saya makis. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u kitabi, aku memulai kitabi kepada kitabku hada ini. Wallahu ismun lidzatil wajibil wujudi. Adapun Allah ialah nama bagi zat. Nama bagi zat al-wajibil wujudi, yang wajib adanya. Allah itu adalah merupakan nama bagi zat yang wajib adanya. Kita tidak diperkenankan untuk berpikir dan merenungkan seperti apa zat Allah. La tatafakkaru fi dzatillah. Jangan sekali-kali kamu berpikir tentang zat Allah. Yang dianjurkan berpikir tentang ciptaan Allah. Tafakkaru fi khalqillah. Hendaklah kamu berpikir tentang ciptaan Allah. Wala tatafakkaru fi dzatihi. Dan jangan sekali-kali kamu berpikir tentang zat Allah.
Adapun lafzul jalalah Allah itu hanya nama. Kita jangan membayangkan pada saat melaksanakan sholat misalnya kita menyembah lafzul jalalah. Kita menyembah nama itu, kita menyembah tulisan itu, jangan. Yang kita sembah adalah musammanya. Yang dinamai dengan nama Allah itulah yang kita sembah. Yang dinamai Allah itu yang kita sembah, bukan lafzul jalalahnya. Musammanya yang kita sembah. War-Rahmanu adapun lafaz Ar-Rahman ablahu minar rahimi ialah lebih. Kalau almarhum Ki Hasan Abdul Wafi memberikan makna ablahu itu lebih pol. Lebih pol. Harus dikasih makna seperti itu ketika saya dulu ngaji kepada beliau di Mahat Ali. Pas ujian macam kitab, mau diberi arti selain buka beliau. Ablahu ialah lebih pol. Lebih pol. Minar rahimi daripada ar-rahim. Minar rahimi daripada ar-rahim. Alhamdulillahi adapun segala puji ialah milik Allah. Huwa sana'u 'ala Allah Ta'ala bil jamili. Huwa adapun ungkapan alhamdulillah, as-sana'u 'ala Allah ialah pujian terhadap Allah Ta'ala, pujian bil jamili dengan baik, dengan bagus, dengan indah. Innallaha jamil, sesungguhnya Allah itu indah. Sesungguhnya Allah itu bagus. Yuhibbul jamal, dan Allah menyukai keindahan. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Seperti apa keindahan? Misalnya ada perempuan cantik, indah. Allah indah dan suka yang indah. Jadi tidak terlalu berlebihan kiranya kalau ada seorang laki-laki menyukai perempuan yang cantik. Indah kecantikan itu. Tapi awas, jangan sampai terjerumus, terjerembab ke jurang perzinahan. Ada aturan mainnya. Ada konsep khitbah. Jangan bermain-main dengan api karena bisa terbakar. Jangan main-main dengan cinta karena bisa sakit hati. Dia membuat si cocok karatu pas lamar dipinang ke orang tuanya. Urusan ditolak, dukun bertindak. Iya, kalau sudah kadung cinta kan seperti apa kata anak muda sekarang ini, apabila cinta sudah melekat tai ayam rasa coklat. Ala jihadi ta'zimi, dengan cara mengagungkan. Dengan cara mengagungkan. Rabbi ay malikil alamina, yang memiliki, yang menguasai. Alamin bifathil lami, dengan fathahnya lam. Wa huwa adapun lafaz al-alamin kama sebagaimana keterangan qala yang berpendapat Ibnu Malikin, siapa Ibnu Malik, ismu jam'in khasin ialah nama, ial isim jamak khasin yang khusus, spesial, biman terhadap orang yaqilu yang berakal, siapa man. La jam'un, bukan jamak tapi isim jamak. Wa mufraduhu adapun mufradnya lafaz al-alamin ialah alamun bi fathil lam, dengan fathahnya lam. Alamun li'annahu, karena sesungguhnya alamun ismun amun ialah nama isim yang umum, lima siwallahi, untuk sesuatu selain Allah, untuk sesuatu apapun selain Allah, alam namanya.
Wal jam'u khasun biman yaqilu, sedangkan adapun jama' ialah spesial biman untuk orang yaqilu yang berakal. Siapa man? Wa sallallahu wa sallama wa shalla dan mencurahkan rahmat siapa Allah, wa sallama dan memberikan kesejahteraan siapa Allah ala sayyidina Muhammadin atas sayyidina Muhammad an-nabiyyi. Huwa adapun lafaz an-nabiyyi bil hamzi dengan menggunakan hamzah. An-nabiyyi ada hamzah, pakai hamzah. Wa tarkihi dan meninggalkan hamzah, bisa pakai bisa tidak. An-nabiyyi bisa an-nabiyyi. Insanun adalah manusia, nabi itu adalah manusia, uhiya yang diberi wahyu. Ilaihi siapa insan, bisyar'in dengan syariat, ya'malu yang mengamalkan siapa insan bihi dengan syar'in, wa illam yu'mar bitablighihi, sekalipun tidak diperintah siapa insan bitablighihi untuk menyampaikan syar'in. Fa in umira bitablighihi, maka jika diperintah siapa insan untuk menyampaikan syar'in, fa nabiyyun, maka dikategorikan sebagai nabi, wa rasulun aidan dan rasul juga. Sempat dipertentangkan apakah ada nabi dari kalangan perempuan. Ada tak nabi dari kalangan perempuan? Ada pendapat yang mengatakan bahwa Siti Maryam itu juga dikategorikan sebagai nabi, mendapatkan wahyu dari Allah, cuma tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Nabi mendapatkan wahyu dari Allah, itu kan definisinya. Insanun uhiya ilaihi bisyar'in, hanya untuk diamalkan sendiri. Ada juga pendapat yang mengatakan Siti Hawa juga nabi. Kenapa? Karena mendapatkan wahyu juga. Uhiya ilaihi insan, uhiya ilaihi. Ada yang berpendapat nabi juga. Bahkan kalau kita membaca redaksi dalam beberapa pernyataan ayat suci Al-Quran, pada saat Allah memberikan perintah, itu tidak hanya berlaku bagi Nabi Adam, tapi juga untuk istrinya. Misalnya ada instruksi dari Allah, wala taqraba, pakai tasniyah di situ. Ada alif tasniyah. Jangan sekali-kali kamu berdua, wahai Nabi Adam dan tentunya juga Siti Hawa. Ada khitab untuk dua orang, Nabi Adam dan istrinya. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Nabi ada yang berpendapat seperti itu, mendapatkan khitab juga. Wal makna yunshi'us sholata, adapun maknanya ialah yunshi'us sholata. Yunshi'u memunculkan, yunshi'u memunculkan atau menyatakan juga boleh. Maknanya sallallahu wasallama ialah memunculkan, menyatakan siapa Allah as-salata was-salam alaihi, kepada salawat dan salam alaihi untuk Nabi Muhammad.
Wa Muhammadun adapun lafaz Muhammad atau nama Muhammad alamu mangkulin ialah alami mangkul. Mangkul dipindah min ismi maf'ulin dari isim maf'ul al-mudha'afil aini yang mudha'afil ain ada tasydidnya. Wan nabiyyu adapun nabi badalun minhu ialah sebagai ganti minhu dari Muhammad. Maknanya badalun kan ganti. Kalau nahu ya badal. Wan nabiyyu adapun lafaz an-nabiyyi di atas itu kan ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyi. Adapun lafaz an-nabiyyi kalau mau dipakai harokat nabiyyi, badalun ialah menjadi badal minhu dari lafaz Muhammadin. Au aktu bayanin atau menjadi atau bayan alaihi atas lafaz Muhammad. Wa ala alihi thahirina dan mudah-mudahan salawat dan salam juga tercurah limpahkan kepada keluarga Nabi Muhammad at-thahirina yang suci mereka. Tahirin. Hum adapun mereka kama sebagaimana keterangan qalahu yang mengatakan kepada Imam Syafi'i, siapa Imam Syafi'i, aqrabuhu ialah kerabat dekatnya Kanjeng Nabi Muhammad al-mu'minuna, ada catatan yang beriman mereka, min Bani Hashimin baik dari kalangan Bani Hashim, wa Banil Muttalibi, atoknya tasdid, wa Banil Muttalibi dan Bani Muttalib. Wakila dan dikatakan menurut pendapat yang lain, waqtarahun Nawawi dan memilih kepada qil an-Nawawi siapa Imam Nawawi annahum apa sesungguhnya mereka kullu muslimin ialah setiap muslim. Wala'alla qaulahu at-tahirina dan barangkali pernyataan si musannif yang berbunyi at-tahirina itu munza'un, dicopot, diambil min qaulihi ta'ala dari firman Allah Ta'ala yang berbunyi wa yutahhirakum tathhira, wa yutahhirakum tathhira. Wa ala sahabatihi dan juga mudah-mudahan atas sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad, jam'u sahibin nabiyyi, jamak sahibin nabiyyi. Wa qauluhu adapun pernyataan si musannif yang berbunyi ajma'ina, takkidun ialah merupakan penguat atau mengokohkan di sahabatihi terhadap sahabat Kanjeng Nabi. Summa zakara musannifu kemudian menuturkan siapa ki musannif annahu kepada sesungguhnya ki musannif mas'ulun fi tasnifi hadzal mukhtasari ialah diminta untuk mengarang ringkasan ini, mukhtasar ini. Biqaulihi dengan pernyataan ki musannif sa'alani meminta kepadaku ba'dul asdiqai siapa sebagian teman-temanku, kawan-kawanku, siapa sebagian friend, jam'u sadiqin jamak dari lafaz sadiq. Wa qauluhu adapun pernyataan ki musannif yang berbunyi hafizahumullahu taala, mudah-mudahan menjaga kepada mereka siapa Allah, jumlatun du'aiyatun ialah merupakan jumlah du'aiyah, merupakan jumlah yang mengandung unsur doa. Hafizah mudah-mudahan, memelihara, menjaga siapa Allah Ta'ala kepada mereka. An a'mala mukhtasaran untuk mengarang aku mukhtasaran kepada mukhtasar. An a'mala untuk berbuat maksudnya mengarang kitab. Huwa ma qalla lafzuhu, huwa adapun mukhtasar ma ialah sesuatu qalla yang sedikit lafzuhu apa lafadznya emas.
wa katsura dan banyak maknahu apa maknanya emas. Atau dengan sebutan yang lain ijaz. Ya musannif ngarang kitab itu ada yang menggunakan model ijaz. Ijaz itu sama seperti mukhtasar. Qalla lafzuhu wa katsura maknahu. Ada yang menggunakan itnab. Itnab itu qalla maknahu wa katsura lafzuhu. Fil fikhi tentang fikih, huwa lughatan al-fahmu. Huwa adapun fikh lughatan secara bahasa, secara etimologi, al-fahmu ialah bermakna paham. Wastilahan dan sedangkan menurut istilah atau secara terminologi, al-ilmu ialah mengetahui bil ahkam syar'iyyati terhadap hukum-hukum syar'iyyah, al-amaliyati yang bangsa action, al-amaliyati yang bangsa amali, al-muktasabu yang diperoleh min adillatiha dari dalil-dalilnya ahkam, at-tafsiliyati yang terperinci, yang mendetail. Alamat hadil imamil a'zamil mujtahidi, atas mazhabnya Imam Al-A'zam Al-Mujtahidi, Nasiri Sunnati wad Dini julukannya. Abi Abdillahi, bapaknya Abdillah. Beliau bernama Muhammad ibni Idrisa. Bernama Muhammad ini putranya Kiai Idris. Idris ini Ibnil Abbasi, putranya Kiai Abbas. Kiai Abbas ini Ibni Utsmana, putranya Kiai Utsman. Utsman ini Ibni Nafi'in, putranya Kiai Nafi' Asy-Syafi'i, yang lebih dikenal dengan sebutan Imam Syafi'i. Wulida bi Ghuzzata, dilahirkan siapa? Imam Syafi'i atau Muhammad bin Idris bi Ghuzzata, di daerah Ghuzzah, sanata khamsina wa mi'atin, pada tahun 150. Wa mata, dan wafat siapa Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi, mudah-mudahan rahmat Allah taala alaihi ialah tercurahkan kepada Imam Syafi'i, wa ridwanuhu dan keridhaan Allah, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, meninggal pada hari Jumat, Rajaba, di akhir bulan Rajab. Di akhir bulan Rajab, sanata arba'in wa mi'ataini, pada tahun 204. Wasafal musannifu mukhtasarahu, dan mensifati siapa musannif kepada mukhtasarnya musannif bi awsafin, dengan beberapa sifat. Minha ialah termasuk awsaf, annahu, adapun sesungguhnya mukhtasar ialah fi riwayatil ikhtisari wa nihayatil ijazi. Wal ghayatu wan nihayatu mutaqaribani, adapun lafaz ghayah dan nihayah mutaqaribani ialah berdekatan maknanya. Keduanya mirip maknanya, atau bisa diartikan sinonim. Wa kadzat ikhtisaru wal ijazu, ialah demikian juga mirip maknanya. Adapun lafaz ikhtisar dan ijaz, ikhtisar dan ijaz sama. Wa minha ialah termasuk awsaf, annahu, adapun sesungguhnya mukhtasar yaqrubu 'alal muta'allimi, gampang, mudah bagi muta'allim, orang yang belajar, li furu'il fikhi, terhadap cabang-cabang fikih, gampang bersuhu mempelajari mukhtasar, wa yashulu, dan mudah alal mubtadi'i, bagi pemula, mudah hifdzuhu menghafal mukhtasar. Ay, artinya istihdaruhu ala dhahri qalbin, menghadirkan mukhtasar di luar kepala.
Ala dhahri qalbin maknanya di luar kepala. Kalau maknanya asli ini dhahri qalbin di luar hati. Di luar hati. Tapi ini sudah menjadi istilah yang baku, istilah Arab yang baku. Dhahri qalbin maknanya luar kepala. Sama seperti kalau kita seringkali mendengar sebuah ungkapan dunia tidak selebar daun kelor. Itu sudah menjadi peribahasa untuk konteks bahasa Indonesia. Kalau orang-orang Arab bilang ad-dunya wa ma fiha la tusawi janahal ba'udati. Dunia beserta isinya tidak selebar sayapnya nyamuk, janahal ba'udah. Pakai sayapnya nyamuk karena di sana hanya ada nyamuk. Mun marongki tak ada di sana. Tak pakai daun kelor. Sehingga kalau kita ingin menerjemahkan dunia tidak selebar daun kelor, bahasa Arabnya adalah ad-dunya wa ma fiha la tusawi janahal ba'udati. Itu bahasa Arabnya. Jadi kalau mau diterjemahkan ya terjemahannya jangan pakai sayapnya nyamuk, pakai daun kelor. Dunia tidak selebar daun kelor. Tidak pakai dunia tidak selebar sayapnya nyamuk. Itu tidak dikenal di bahasa Indonesia seperti itu. Ini juga yang perlu saya luruskan. Ada ungkapan yang seringkali kita lihat di dinding-dinding. An-nadhafatu minal iman. Banyak kita temukan di mana-mana. Itu seringkali diartikan kebersihan adalah sebagian dari iman. Itu juga merupakan peribahasa yang tidak bisa kita pahami maknanya secara harfiah. Maknanya bukan kebersihan itu sebagian dari iman, bukan. Maknanya adalah bersih itu sehat. Bersih itu sehat. Kalau dimaknai kebersihan adalah sebagian dari iman, bagaimana kalau yang melakukan kebersihan itu adalah orang-orang non-muslim? Orang Nasrani misalnya. Mereka juga melakukan yang namanya kebersihan. Apa dikategorikan mereka juga termasuk orang yang beriman? Tentu saja tidak. Sehingga akan terjadi kesalahpahaman kalau diartikan kebersihan adalah sebagian dari iman. Yang melakukan kebersihan tidak hanya orang-orang Islam, tapi juga non-Muslim melakukannya. Sehingga yang lebih tepat makna dari an-nadhafatu minal iman adalah kebersihan itu sehat. Siapapun yang melakukan sehat, bersih itu sehat. Siapapun yang melakukan. Kalau diterjemahkan secara harfiah ya memang kebersihan sebagian dari iman, itu tekstual. Padahal bahasa Arab, apalagi ungkapan peribahasa Arab itu tidak bisa kita pahami secara tekstual. Kalau dipahami secara harfiah, dipahami secara tekstual bisa muncul kesalahpahaman. Dan kalau sudah salah paham, itu bisa fatal akibatnya. Sama seperti memahami ayat suci Al-Quran, tidak tahu asbabun nuzul, bisa salah paham. Sama seperti kalau memahami hadis, tidak tahu asbabul wurud, bisa fatal. Kalau memahami dengan cara tekstual. Muncul kemudian orang-orang yang salah paham, lalu memiliki pemahaman keagamaan yang lenceng dari konsep yang sesungguhnya. Seperti teroris-teroris itu salah paham. Maunya perang saja. Kenapa kok perang? Ya karena mereka selalu baca ayat-ayat perang. Kapan ayat itu turun? Itu tidak pernah mereka ketahui. Karena ketidaktahuan terhadap sebab-sebab turunnya ayat sehingga mereka salah paham. Misalnya faqtulul musyrikina, bunuhlah orang-orang musyrik. Waduh, ini baca ayat salah paham, tidak tahu kapan ayat itu turun, tidak pernah ngaji usul fikih, sehingga siapapun orang-orang musyrik berada di bawah, di manapun mereka dibunuh. Apa yang mereka lakukan kemudian? Itu terorisme, meledakkan Bali, meledakkan Maryat dan Gestalten beberapa waktu yang lalu. Kalau karena ini
Madhabnya Imam Samudra itu. Beliau sudah dieksekusi, Imam Samudra. Kalau madhabnya masih ada. Tokoh yang mengikuti madhabnya Imam Samudra sekarang tinggal Nurdin Emtah. Itu tokoh dari madhab Imam Samudra. Salah paham. Sama seperti juga ada cerita ini di dalam kitab Ulumul Quran. Ada dua orang yang bernama Utsman bin Mas'un dan Amr bin Ma'di Yaqrab. Beliau berdua berpendapat bahwa khamr itu